wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Dwi Margaretna. Oke, kali ini kita akan belajar IPA untuk kelas 7 di semester 1, masih di bab 2, lanjutan yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup di video yang part 1-nya, kali ini kita akan mempelajari cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Sebelum kita belajar, yuk like dan subscribe channel ini ya. Kalau di kemarin, yang video kemarin ya, kita kan sudah belajar tuh klasifikasi makhluk hidup itu apa. Ada yang masih ingat nggak ya? Jadi, klasifikasi makhluk hidup yaitu suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimiliki. Misalnya, kita pergi ke pasar. Di pasar itu pastinya banyak pedagang-pedagang ya. Ada yang jual sayur-sayuran, ada yang jual buah-buahan, lauk pauk, dan lain-lain. Kemudian kalau kita lihat di sekeliling pasar, pasti ada misalkan pada pedagang buah-buahan itu kan banyak ya macam-macam buahnya. Misalkan ada apel, ada anggur, mangga, pepaya, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk buah-buahan itu sendiri nantinya juga pedagang itu akan memisahkan lagi. Jadi pedagang itu mengelompokkan mana yang mangga, misalkan mangga itu kan macamnya banyak. Nanti pedagangnya mengelompokkan, ada mangga misalkan mangga lalijiwo, ada lagi mangga gedong ijo, ada mangga mana lagi, dan lain-lain. Jadi walaupun satu jenis buah itu memiliki macam-macam lagi. Lalu apa sih tujuan dari klasifikasi itu? Jadi, klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk mempermudah mengenali, mempelajari, dan membandingkan makhluk hidup. Dalam membuat klasifikasi makhluk hidup, kita bisa menggunakan kunci determinasi. Adakah yang tahu apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, genus, ataupun spesies. Untuk membuat kunci determinasi, maka kita memerlukan adanya klasifikasi dikotomi. Klasifikasi dikotomi dibuat berdasarkan dari persamaan dan perbedaan antar organisme. Misalkan di sini ada contoh, ada diagram dari klasifikasi dikotomi, kemudian kita akan mencarinya menjadi kunci determinasi. Misalkan di sini ada kotak pertama disajikan data, ada tumbuhan lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Dari kotak ini, data ini bisa kita peroleh perbedaannya. Misalkan yang 1A ada tumbuhan yang berspora, kemudian 1B itu tidak berspora. Untuk yang berspora itu 1A misalkan suplir dan lumut. Kemudian yang tidak berspora adalah jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Dari 1A kita bisa peroleh perbedaan lagi menjadi 2A. Ada yang berbatang jelas, 2B berbatang tidak jelas. Untuk 2A yang berbatang jelas itu ada suplir. Sedangkan yang berbatang tidak jelas untuk 2B itu hanya ada lumut. Nah, untuk 2A dan 2B karena masing-masing kotak hanya memiliki satu jenis organisme, maka tidak bisa kita bedakan lagi menjadi cabang lainnya. Kemudian untuk 1B, di dalam kotak 1B itu ada 4 jenis organisme, yaitu jagung, kedelai, terong, dan juga melinjo. Maka kita bisa membedakannya lagi, yaitu menjadi 3A, melanjutkan yang atas ya. 3A misalkan kita bisa melihat ciri-cirinya yang bisa kita bedakan dari bijinya. Ada yang biji tertutup untuk 3A dan 3B yang berbiji terbuka. Untuk biji yang tertutup itu ada jagung, kedelai, dan terong. Sedangkan untuk 3B yang berbiji terbuka adalah melinjo.
Untuk 3A, karena di sini masih ada 3 macam organisme, ada jagung, kedelai, dan terong, maka kita bisa membedakannya lagi menjadi 4A. Ada yang berkeping 2, contohnya adalah kedelai dan terong, dan 4B yang berkeping 1 adalah jagung. Kemudian dari 4A karena ada 2 organisme, maka kita bisa membedakannya lagi menjadi 5A. Ada yang berbunga bentuknya kupu-kupu, yaitu kedelai, dan yang 5B berbunga seperti trompet adalah terong. Nah, dari diagram kunci dikotomi atau klasifikasi dikotomi tersebut bisa kita tuliskan menjadi kunci determinasi. Untuk 1A itu adalah tumbuhan yang berspora, maka kita tuliskan adalah 1A. Yang 1B-nya tumbuhan yang tidak berspora itu ada di kotak 1B. Nomor 2, yang A, tumbuhan yang berbatang jelas, itu hanya ada 1 tumbuhan di situ adalah suplir. Dan yang 2B, tumbuhan yang tidak berbatang jelas adalah lumut, kita tulis lumut. Untuk 3A yang berbiji tertutup, karena di situ ada beberapa jenis tumbuhan, maka kita tulis 3A. Sedangkan yang 3B berbiji terbuka, karena di dalam kotak hanya ada 1 tumbuhan, kita tulis namanya melinjo. Untuk yang 4A, biji berkeping 2, karena di situ ada beberapa tanaman, yaitu 2 tumbuhan, kedelai dan terong, kita tulis 4A. Sedangkan 4B biji berkeping 1, karena di situ hanya ada jagung, kita tuliskan jagung. Untuk yang 5A itu ada bunga yang bentuknya seperti kupu-kupu. Itu sudah ada 1 tanamannya sehingga kita tulis saja kedelai. Yang 5B yang berbunga trompet hanya ada 1 yaitu terong. Itu adalah cara kita membuat kunci determinasi dari klasifikasi dikotomi. Apakah adik-adik sudah paham? Dalam membuat klasifikasi itu tidak sembarangan ya, tetapi harus ada dasar yang kita gunakan. Misalkan yang pertama, dari persamaan dan perbedaan yang dimiliki makhluk hidup. Yang kedua, ciri morfologi dan anatomi. Dan yang ketiga, dari manfaat, ukuran, dan tempat hidup. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Untuk pelopor dari taksonomi adalah seorang ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus. Di dalam taksonomi, kita akan mempelajari tingkat takson dari suatu kingdom, ada hewan dan juga kingdom pada tumbuhan. Misalkan pada bagan di sini ada 2 macam, yaitu tingkat takson pada hewan dan tingkat takson pada tumbuhan. Tingkat takson pada hewan dimulai dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Sedangkan takson pada tumbuhan dimulai dari kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Pada tingkatan yang paling rendah yaitu spesies, maka akan kita jumpai semakin banyak persamaan-persamaan yang ada antar makhluk hidup. Sedangkan perbedaan-perbedaan antar makhluk hidup itu akan semakin sedikit. Demikian tadi cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem dari 5 kingdom atau kelompok dari makhluk hidup. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.